Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan yang kalau kita coba untuk menghitung nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, maka wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kamu menghitung-hitung nikmatku yang sudah kuberikan kepadamu, kata Allah, sungguh kita tidak mampu untuk menghitungnya, karena sangat banyak nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu bersyukur, sungguh nikmatku akan kutambah kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur, sungguh siksaku amat pedih, kata Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengantarkan umat Islam ini kepada suatu kebenaran, yaitu tentang al-Islam yang insya Allah berpedoman kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita mampu mengikuti jejak keteladanan daripada Rasulullah SAW ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua ayat yang sudah saya bacakan di pemula tadi, yaitu surat Al-Bayyinah, ya. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah tegaskan, yaitu di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, yang insyaallah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Arti di dalam ayat tersebut adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah manusia sebaik-baiknya. Jadi di situ Allah tegaskan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu dikatakan oleh Allah sebaik-baik manusia. Manusia yang sebaik-baiknya yaitu yang beriman dan beramal soleh. Di sini perlu kita jabarkan keterkaitan dengan
beriman dan beramal soleh. Karena sering kita dengar ada kajian-kajian soal iman dan amal soleh, soal iman dan amal soleh, dan soal iman dan amal soleh. Bahkan sering di jamaah-jamaah tertentu, bapak-bapak diumumkan, ibu-ibu diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama dengarkan kajian tentang iman dan amal soleh. Jadi betapa pentingnya iman dan amal soleh. Ya. Karena dengan iman dan amal soleh, balasan untuk mereka itu ialah surga Aden yang mengalir air sungai di bawahnya. Sedang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Surga itu untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Takut di sini tentunya takwa kepada Tuhannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan iman. Sering kita dengar, iman itu apa sih? Nah, iman itu suatu keyakinan di dalam hati akan kebesaran Allah, kekuasaan Allah ya, yang diikrarkan secara lisan, kemudian diamalkan melalui perbuatan. Dan kaitannya dengan iman tentunya di sini tidak lepas dari bacaan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena seseorang yang ingin istilahnya itu memasuki Islam, itu yang pertama disuruh mengucap adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dengan syahadat ini tentunya kita sedapat mungkin ya, sedapat mungkin berusaha untuk memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati sanubari kita dan mengeluarkan kebesaran makhluk dari sanubari kita. Jadi kalau kita sudah ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tentunya Allah melebihi segala-galanya. Ya. Yang maha besar, maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa hanya Allah. Ya. Semuanya di alam dunia ini ciptaan Allah. Jadi kecil ya. Kalau dibandingkan dengan harta benda itu kecil. Ya, bahkan Allah itu tidak mungkin akan dibanding-bandingkan karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kalau kita di dunia ini mungkin merasa kagum ataupun heran terhadap isi dunia, tentunya kita lebih kagum terhadap penciptanya. Ya. Kita boleh-boleh saja ya, memiliki apa yang kita ingini di dunia ini. Tetapi ingat bahwa suatu saat apapun yang kita miliki itu pasti akan kita tinggalkan. Ya, akan kita tinggalkan. Karena hakikatnya hidup ini selalu berproses ya. Berproses, mungkin semula tidak ada, kemudian adanya hubungan pernikahan antara ibu bapak kita. Setelah itu adanya kita atas dasar ada ibu bapak kita. Setelah itu kita mulai dari anak-anak ya, kemudian remaja, kemudian sampai sekarang mungkin tua, dan ini terlalu berproses terus ya, silih berganti. Kemudian anak-anak kita yang kelihatannya semula baru masih balita, sekarang sudah punya anak ya, karena sudah berkeluarga. Dan kita ya, setelah berkeluarga
punya anak, kemudian anak kita menikah, kita panggilannya disebut oleh cucu kita, ya, mungkin disebut nenek ataupun kakek, ya, kakung ataupun uti. Ya, itulah memang proses kehidupan. Jadi atas dasar ashadat, ya, atas dasar syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya, kita berupaya sekali lagi, ya, mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati sanubari kita dan memasukkan kebesaran Allah ataupun Khalik ke dalam sanubari kita. Bagaimana caranya? Tentunya kita berusaha, ya, kalaupun toh mendengar seruan azan, tentunya kita bergegas, ya, untuk memenuhi panggilannya selama kita mampu untuk mendatanginya dalam kondisi sehat, ya, lahir maupun batin. Ya, usahakan setelah kumandang azan, khususnya kaum muslimin, ya, itu bacaan azan itu Allahu Akbar, ya, sampai berapa kali itu, ya, 6 kali, ya, dalam azan itu sampai 6 kali diucapkan. Itu sementara ada yang menafsirkan bahwa di kanan kiri kita itu kecil, semua kecil, depan belakang itu kecil, dan atas bawah itu juga kecil, yang besar hanya Allah. Karena merasa kecil, ya, ciptaan Allah itu depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah kecil. Begitu mendengar suara azan, Allah Maha Besar, ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya, upayakan kita mendatangi di mana azan dikumandangkan, ya, di mana azan dikumandangkan, tentunya kita berusaha untuk mendatanginya, ya, jangan hanya didengarkan saja, ya, tapi kita berusaha untuk mendatanginya. Syukur-syukur, ya, sebelum azan kita sudah menunggu, karena menunggu kumandang azan itu akan lebih baik, ya, dalam masjid daripada kita setelah azan baru ke masjid. Bukan apa-apa, tetapi alangkah baiknya sebelum azan kita sudah berada di masjid, ya, bisa jadi pas azan kita baru berangkat ke masjid, bisa jadi juga setelah selesai azan kita baru datang ke masjid, ya, tentunya semampu kita, dan kita berusaha untuk cinta akan masjid, dalam artian juga kita cinta akan sholat berjamaah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang beriman. Jadi pokoknya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita percaya kepada Allah, kita juga percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang wajib kiranya untuk kita meneladaninya segala perilaku atau gerak-gerik daripada Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan pribadi kita, ya, termasuk diantaranya Rasulullah ajarkan, ya, diantaranya Rasulullah selalu amalkan, yaitu ibadah sholat wajib itu berjamaah. Otomatis dengan berjamaah sholatnya di awal waktu, karena pekerjaan yang paling baik di dunia ini adalah mengerjakan sholat pada awal waktu berjamaah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amalkan ibadah, khususnya, ya, sholat 5 waktu ini secara berjamaah. Amin 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 ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita mempercayai Allah, ya, kemudian kita juga mengikuti Rasulullah SAW, kita juga percaya akan malaikat-malaikat Allah, ya, baik itu malaikat Jibril, ya, malaikat Mikail,
malaikat Israfil, malaikat Munkar, malaikat Nangkir, malaikat Raqib Atid, ya, termasuk Israel dan Israfil. Itu kita harus mempercayai. Kita mempercayai akan adanya berbagai malaikat itu. Di samping kita percaya adanya malaikat tersebut, tentunya kita juga tugas dan tanggung jawab malaikat kita usahakan kita tahu. Ya, misalnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, ya. Malaikat Mikail, ya, itu misalnya bagi rezeki. Raqib Atid misalnya mencatat amal perbuatan baik maupun buruk. Munkar Nangkir, ya, itu mungkin menanyai mayat di dalam kubur, ya. Kemudian malaikat Israfil itu meniup trompet, ya. Kemudian malaikat Malik itu menjaga neraka, kita harus percaya. Dan malaikat Ridwan itu menjaga surga, ya. Sedangkan malaikat Israfil, ya, itu ditugaskan untuk meniup sang sakakala, ya, ketika kiamat sudah datang. Itu diantaranya kita harus mempercayainya. Jangan sampai kita tidak mempercayainya, ya, akan malaikat-malaikat tersebut, yang mana malaikat-malaikat tersebut, ya, taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu selaku orang yang beriman kita juga percaya dengan adanya kitab-kitab, ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin, ya, insyaallah minimal, ya, kita selaku umat Rasulullah SAW, ya, nggak asing lagi dengan kitab suci Al-Quran, ya. Sebenarnya sebelum adanya kitab suci Al-Quran itu ada beberapa kitab yang sudah turun, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, ya. Beberapa kitab tersebut, ya, itu kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, ya. Kita mungkin tidak perlu secara rinci, ya, walaupun kita sudah percaya adanya kitab-kitab tersebut, baik Taurat, Zabur maupun Injil, kita nggak usah terlalu di mana sih kitab-kitab tersebut adanya. Nah, semua kitab-kitab tersebut sudah terangkum di dalam kitab suci Al-Quran, ya. Cukup kita mempelajari kitab suci Al-Quran saja, insya Allah dengan kita mempelajari kitab suci Al-Quran, insya Allah di situ telah sempurna agamanya Islam ini, ya, sempurna, ya, untuk rahmatan lil alamin, untuk keselamatan, ya, seluruh alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita percaya malaikat-malaikat Allah, ya, kita juga percaya pada adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Setelah itu kita percaya juga kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita percaya akan adanya 25 nabi yang sudah ada di permukaan bumi ini, yang mana nabi-nabi tersebut adalah merupakan rasul-rasul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Terlebih, ya, Nabi Adam sebagai nabi yang pertama, dan Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang terakhir, ya. Ya, usahakan, ya, kita juga tahu, ya, sejarah kenabian mulai dari Nabi Adam, ya, dan sebagainya.
dan keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh para nabi-nabi tersebut. Ya. Mungkin Nabi Sulaiman bagaimana ya, dia diberi suatu keajaiban. Nabi Ibrahim diberi keajaiban apa ya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yahya, ya, Nabi Shu'aib ya. Pokoknya 25 nabi ya. Insyaallah semuanya diutus oleh Rasulullah SAW ya untuk sampaikan petunjuk-petunjuk yang tentunya petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Rasul minimal untuk keseluruhan umat manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam Al-Qur'an itu juga kita ketemukan ya kaitannya dengan hari akhir, bahwa suatu saat itu ada hari akhir ataupun kiamat ya. Kita harus mempercayai akan adanya hari kiamat. Kiamat itu pasti akan datang ya, hanya saja kapan terjadinya kiamat itu kita belum tahu. Yang penting kita berusaha bahwa akhir kehidupan nanti ya, setelah orang meninggal dunia, awal kehidupan di hari akhirat itu adalah di alam kubur. Nah, setelah di alam kubur mungkin berapa tahun, berapa juta tahun seorang itu menunggu sampai datangnya hari kiamat. Dan juga ya, setelah hari kiamat itu ada dua tempat, yaitu di akhirat. Di akhirat itu ada surga dan ada neraka. Ya. Tentunya sangat beruntung orang yang bisa memasuki surga, dan tentunya sangat rugi orang yang nanti masuk ke dalam neraka. Surga dan neraka di alam akhirat nanti ya, itu tiketnya itu dibeli di dunia. Dengan kata lain ya, untuk dapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, itu kita harus menanam kebaikan-kebaikan di alam dunia ini. Tetapi kalau kita mungkin ya tidak bisa berbuat kebaikan di dunia ini, maka tiket yang kita peroleh yaitu tiket ke neraka. Ya. Bukan berarti mengerjakan perintah Allah, tetapi melanggar perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah dilanggar itu merupakan ya tiket untuk ke neraka. Ya. Maunya perintah-perintah Allah itu harus dikerjakan, yang dilarang harus kita tinggalkan, jangan justru sebaliknya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di alam akhirat nanti juga kita ada alam mahsyar ya. Kemudian juga alam sirat ya. Dan juga nanti ada ya istilahnya itu pemberian buku catatan yang diberikan oleh Allah. Kalau memang Allah itu memberikan catatan amal perbuatan kebaikan itu dari tangan kanan, insya Allah kita tiket surga. Tetapi kalau catatan amal perbuatan yang diberikan oleh Allah itu melalui tangan kiri, insya Allah tiket neraka. Tentunya kita nggak usah khawatir ya, walaupun tiket neraka, kalau kita selaku muslim tentunya ya kita mungkin berproses setelah dosa kita habis di neraka, kita pun akan dimasukkan ke surga. Hanya saja berapa tahun kita diproses, dibersihkan di neraka itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu juga kita percaya adanya qada dan qadar ya, bahwa takdir baik buruk itu adalah tentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mempercayainya ya. Selagi mungkin pada hal yang
buruk, tentunya kita harus banyak beristighfar dan sabar. Mungkin dalam hal baik tentunya kita harus banyak bersyukur. Jadi kesabaran dan sifat syukur harus selalu kita bawa dimanapun kita berada. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah paham bahwa tiket untuk tuju surga itu di dunia ini, ya tentunya mari sama-sama kita banyak berbenah ya di dalam hidup dan kehidupan ini. Bagaimana cara kita harus berbenah? Ya, tentunya kita harus berusaha mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Ya. Kalau dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu perintahkan sehari semalam 5 waktu, ya kita kerjakan. Dalam Al-Quran hadis perintah zakat, ya kita kerjakan. Kemudian dalam Al-Quran hadis perintahkan supaya kita puasa, ya kita kerjakan. Dalam Al-Quran hadis kita hendaknya ringan tangan, ya dalam arti suka memberikan pertolongan kepada orang lain, ya kita kerjakan. Ya. Salat sunnah, ya salat taubat, salat hajat, salat tahajud, ya salat duha, dan salat sebelum dan sesudah salat wajib, ya salat rawatib, usahakan juga kita kerjakan. Ya. Kita pikirkan ya kaum duafa, kita pikirkan anak yatim, ya, dan tentunya kita usahakan bagaimana anak yatim itu supaya tidak terlantar, ya. Kaum duafa itu juga tidak terlantar, ya, fakir miskin supaya tidak terlantar. Tentunya kita harus banyak-banyak ya melakukan sedekah, ya, kemudian melakukan suatu kebaikan, ya. Tentunya dalam hal ini kita harus berbicara dengan baik kepada siapapun, karena lisan itu sangat pengaruh ya akan keselamatan kita. Bahkan ya selamat atau tidaknya manusia itu sangat dipengaruhi oleh lisan pembicaraannya. Kita juga harus punya istilahnya itu dedikasi untuk bekerja keras ya, karena kita tahu bahwa rukun Islam yang kelima itu ibadah haji, ya, ibadah haji. Gimana kita mau ibadah haji kalau kita tidak mempunyai prinsip bekerja keras? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup dan kehidupan ini pun ya kita hendaknya jangan tinggalkan musyawarah. Suatu permasalahan apapun kalau bisa ya sesuai dengan aturan Rasulullah SAW itu ya diselesaikan dengan cara musyawarah. Insya Allah dengan cara musyawarah ya, apapun permasalahan di muka bumi ini akan ada titik temu. Tentunya di samping musyawarah tentunya minta tolong Allah, dengan kata lain ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Tuhanmu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.